Pelajaran nomor 96. Hello listeners. Hari ini kita akan belajar tentang cara-cara lain untuk menyatakan waktu yang akan datang. Masih ingatkah saudara bahwa dalam siaran sebelumnya kita sudah berlatih tentang cara yang sering dipakai kalau berbicara mengenai rencana pribadi untuk waktu yang akan datang. Kita menggunakan going to. I'm going to see Mum tonight. Ya, Jane akan mengunjungi ibunya nanti malam. Jane menggunakan am plus going to plus kata kerja dan keterangan waktu yang akan datang tonight. Ada cara lain yang biasa dipakai kalau kita berbicara tentang rencana yang akan datang. Kita memakai bentuk waktu present continuous yang telah saudara ketahui. Coba dengarkan. I'm seeing Mum tonight. Artinya, dia akan mengunjungi ibunya nanti malam. Kita memakai bentuk present dari be. Am, is, are. Dan diikuti oleh bentuk ing kata kerja itu. Seeing, inviting, working. I'm seeing Mum tonight. We're inviting some children out on Saturday. Artinya, kami akan mengajak beberapa anak keluar pada hari Sabtu. Don's working late tomorrow. Coba perhatikan, Jane menggunakan keterangan waktu yang akan datang juga. Kita memakai bentuk tense ini untuk berbicara tentang kejadian yang akan datang, yang akan berlangsung sebagai bagian dari rencana, acara, dan kegiatan kita. Sekarang, dengarkanlah Jane bercerita kepada Margaret tentang rencana yang sudah dibuatnya dengan Don untuk mengajak beberapa anak keluar. Dalam bahasa Inggris, they're taking some children out. Don and I are taking some children out next Saturday. Oh, who are you taking? Some orphan children we know. Artinya, beberapa anak yatim piatu yang kami kenal. How many are you taking? We're inviting about 20. Is anyone else going? Yes, Chris is coming too. And he's bringing Lucia. And Iwan? Who's he taking? He hasn't decided yet. But I'm sure he isn't coming alone. What about food? I'm preparing that on Friday night. Sekarang, coba kerjakan beberapa latihan dengan mengucapkannya setelah Jane dan Margaret. They're going out next Saturday. They're inviting about 20 children. Chris is coming too. He's bringing Lucia. Margaret mengajukan beberapa pertanyaan juga tentang rencana pergi keluar itu. Dengarkanlah mereka. Who are you taking? How many are you taking? Who's Iwan taking? Coba ucapkan pertanyaan itu setelah Margaret. Who are you taking? How many are you taking? Who's Iwan taking? Dan satu bentuk pertanyaan lagi yang sangat sering dipakai. What are you doing next Saturday? Coba ucapkan pertanyaan itu setelah Margaret. What are you doing next Saturday? Ingatlah, kita menggunakan tense ini kalau kita sedang berbicara tentang kegiatan yang sudah pasti pada waktu yang akan datang. Biasanya, kita juga memakai ungkapan waktu dengan bentuk ini, dan biasanya kita membicarakan masa depan yang dekat. Sekarang, mari kita berlatih dengan beberapa bentuk menyangkal. Jane sedang berbicara lagi kepada Margaret tentang rencana pergi keluar pada hari Sabtu depan itu. The Smarts aren't coming. Bob's away.
I'm not inviting the Bensons. We aren't driving, of course. There are too many people. We're going by bus. Coba ucapkan setelah Jane. The Smarts aren't coming. I'm not inviting the Bensons. Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, dalam siaran sebelumnya, saudara juga sudah berlatih menggunakan will untuk bentuk yang akan datang dalam kalimat seperti The director will see you at 2 o'clock. Will you help me? Sekarang, coba dengarkan satu bentuk tense baru yang dapat kita pakai untuk menyatakan waktu yang akan datang. Ini disebut the future continuous dan dibentuk dengan memakai Will be. dan diikuti oleh bentuk ing kata kerja. Will be working. He will be working. He'll be working. Coba ulangi sesudah done. He'll be working. They'll be mowing the lawn. Salah satu penggunaan bentuk tense baru ini serupa dengan bentuk continuous tense yang sudah saudara kenal, yaitu the past continuous. Coba dengarkan. At 8 o'clock last night, I was watching TV. Ya, kita memakai the past continuous kalau kita ingin berbicara tentang suatu kegiatan yang sedang berlangsung pada satu jangka waktu tertentu di masa lampau. Coba dengarkan lagi. At 8 o'clock last night, I was watching TV. Jadi, kalau kita menyebutkan suatu saat atau jangka waktu di masa yang akan datang dan mengatakan apa yang akan berlangsung pada saat itu, kita dapat memakai future continuous tense. Coba dengarkan. At this time tomorrow night, I'll be flying to Melbourne. Yes, at this time tomorrow night, you'll be flying to Melbourne. Ya, Don akan pergi ke Melbourne besok untuk mengikuti suatu konferensi. Dia dan Jane sedang makan malam sambil berbicara